Halo wargi-wargi sadayana. Anu ti ditu, anu ti dieu. Nu patabe, nu pacaket. Anu tas patepang, eta nepi nu teu acan patepang. Pemi patepang, hayu urang ngopi sasarengan. Pendak deui sareng abdi Asep Tahlil, channel anu henteu terkenal. Maka dari itu, mari kita kenalan biar sama-sama saling kenal. Ya. Oh, siap. Kabar-kabaran mah, Oh, bisa siap. seneng mah. Ke di WA. Ama enggak? Oke, halo teman-teman semuanya, yang di sana, yang di sini, yang jauh, yang dekat, yang sudah bertemu ataupun yang belum bertemu. Kalau bertemu, mari kita ngopi bersama. Ketemu lagi dengan saya Asep Tahlil, channel yang belum terkenal. Maka dari itu mari kita kenalan biar sama-sama saling kenal. Oke teman-teman ya, untuk kali ini saya mau berbagi dulu pengalaman horor saya selama berkuli di jalanan ya. Ini ceritanya lumayan menarik ya, karena kenapa? Seumur hidup saya baru mengalami pengalaman horor seperti ini ya. Oh ya, cuman mohon maaf semuanya, ini visualnya biar agak gabut, jadi ini saya kasih video selama saya nyetir kuli di jalanan ya. Oke, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Jadi gini teman-teman ya, saya kan dikarenakan kuli di jalanan ya, makan di jalan, minum di jalan, nongkrong di jalan, ngopi di jalan, sampai melaksanakan kewajiban 5 waktu pun saya kadang di jalan ya. Ya kalau seumpamanya sempat pulang ke rumah dulu ya di rumah, tapi kalau seumpamanya gak sempat di rumah ya otomatis harus di masjid pinggir jalan yang saya lewati ya. Jadi ini ceritanya bermula saat saya mau sholat maghrib ya. Ya saya juga agak lalai ya sholatnya, soalnya kenapa saya waktu itu sholat maghribnya agak telat ya, sekitar pukul 18 lewat 23 menit lah ya, hampir jam setengah 7 itu ya, hampir jam setengah 7 malam itu udah lewat jam 6 nya ya. Nah jam 18.23 kan otomatis yang sholat berjamaah udah pada bubar lah ya. Nah saya terakhir sholat maghrib itu saya wudhu, saya masuk masjid itu ya seperti biasa ya, saya lihat orang yang lagi zikir ya, cuman ini yang lagi sholatnya itu imamnya itu enggak di tempat imam ya. Ya mungkin ini juga yang sholat berjamaahnya ketinggalan mungkin ya. Ya imamnya juga ada di tempat makmum gitu ya, dan makmumnya ada di belakang imam seperti biasa ya, lagi pada zikir gitu ya. Ya saya di situ suatu hal yang biasa lah ya, habis sholat kan suka ada yang zikir gitu, terus berdoa bersama gitu ya, tidak ada hal yang aneh ya. Cuman di situ ada suatu hal yang aneh ya. Soalnya kenapa? Pas pada bubar gitu ya, pas pada bubar. Nah, saya sholatnya posisinya menjelang tahiyatul akhir ya. Nah, terus udah pada bubar gitu yang tadi pada sholat berjamaah tuh. Nah, yang anehnya pada keluar itu tidak terdengar suara pintu,
Padahal saya udah sering ya sholat di masjid itu ya, masjid, salah satu masjid di kota tempat saya kerja ya. Padahal saya sudah sering sholat di masjid itu, dan tiap kali keluar masuk masjid itu pintunya selalu bunyi gitu, pasti bunyi itu ya, walaupun nggak bunyi juga lah kalau ya kan masjidnya pinggir jalan. Nah kalau sampainya pintu terbuka kan otomatis suara kendaraan dari luar agak lumayan masuk lah ya ke dalam. Nah itu tidak ada suara pintu sedikit pun, atau tidak ada suara dari luar yang masuk ke dalam sedikit pun gitu. Cuman orang-orang yang tadi lagi pada sholat berjamaah tuh udah pada gak ada gitu. Saya mikirnya nih orang pada nembus tembok, nembus pintu atau gimana gitu saya mikirnya. Nah pas saya inget-inget lagi, pas saya masuk masjid itu kan udah pada bubar ya. Ya saya juga baru ingat bahwa saya mau masuk masjid itu tidak ada sendal lagi kecuali sendal saya di situ ya. Jadi kan otomatis udah gak ada siapa-siapa. Nah yang jadi pertanyaannya itu yang di dalam apakah pada nyeker gitu ya? Kan gak mungkin gitu ya, mau pergi ke masjid itu pada nyeker gak pakai sendal gitu, satu hal yang gak mungkin gitu ya. Dan saya juga baru mikir itu, loh kan tadi saya gak ada sendal ya, otomatis gak ada siapa-siapa dong di dalam itu, cuma saya sendiri. Lah terus tadi yang sholat berjamaah itu siapa gitu. Sampai pas saya beres sholat, pas saya mau keluar masjid itu saya kayak orang gila gitu ya, buka tutup pintu ada suaranya loh, walaupun dikit juga saya ulang-ulang. Nah ya seenggaknya lah ada suaranya, atau kalau sampainya pintu kebuka itu suara dari luar, suara kendaraan lewat itu agak masuk gitu ke dalam ya. Nah ini kok anehnya kayak nggak buka pintu sedikit pun gitu. Jadi pas saya mulai berangkat dan masuk mobil lagi tuh saya agak mikir gitu, tadi yang di dalam masjid siapa gitu ya. Kurang lebih ada sekitar 4 orang lah ya, imam 1 dan makmum 3 gitu. Itu siapa gitu ya. Saya juga heran, ya Allah ya, saya nggak niat ganggu mereka lah ya. Kita di sini juga hidup di dunia ini juga berdampingan dengan yang kayak gitu ya. Cuman saya nggak ngeganggu gitu ya, saya cuma numpang sholat aja ini di masjid gitu ya. Ya cuman dari situ ya sudahlah, saya nggak mikir yang macam-macam ya. Mungkin bangsa jin juga yang kayak gitu, ada yang ikut sholat ya. Soalnya kan ada saya nggak hatam Al-Quran, saya nggak ngerti ayat, cuman ada salah satu ayat yang menjelaskan jin dan manusia itu diciptakan tidak lain hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Gitu ya. Pas pulang itu saya lumayan agak merinding gitu ya. Saya tuh pas masuk masjid tuh harusnya sendiri, soalnya pas saya masuk masjid tuh pas saya nyimpan sendal itu gak ada siapa-siapa gitu. Cuman itu di dalam masjid itu yang sholat berjamaah siapa gitu. Terus pas pada keluar juga gak ada suara pintu sedikit pun gitu. Ya cuman gak apalah, itu pengalaman horor yang tak pernah terlupakan ya. Begitu teman-teman. Ya mungkin cukup sekian dulu ya pengalaman horor dari saya. Ya mohon maaf saya ini bicaranya agak balelol, soalnya saya juga menceritakannya agak merinding nikmat ini ya. Begitu. Oke teman-teman ya, cukup sekian dulu pengalaman horor dari saya. Saya Asep Tahlil, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
gitu.